Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifa Isibarani dengan NPM 2411736, mahasiswa program studi bimbingan konseling semester 4 Universitas Riau Kepulauan. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yani John SPD MPD Kons selaku dosen pengampu mata kuliah teknik konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video teknik konseling, yaitu berupa teknik psikosom, yaitu videonya sebagai berikut. Silakan. Silakan Mas. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tadi perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini aman. Aman aja ya. Oke. Lancar-lancar aja ya, gak ada halangan. Lancar, cuma tadi ya sedikit macet dikit aja lah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kan, mau percaya masing-masing. Doa selesai. Bagaimana kan? Udah nyaman duduknya? Sudah. Oke. Dan apa? Aman aja kan? Nggak ada apa kendalanya? Alhamdulillah nggak ada, aman. Untuk apa ini sebelumnya Kakak udah tahu tujuan apa kita konseling itu apa? Belum tahu karena baru pertama kali. Konseling. Oke, kita di sini konseling individu, yaitu tujuannya membantu masalah atau menyelesaikan masalah konseling atau konseling klien gitu lah ya. Oke. Kedepannya kita akan berbicara kurang lebih 30 menit ke depannya. Bersedia Kak? Bersedia. Bersedia. Oke, di sini nanti Kakak menceritakan apa permasalahan yang Kakak alami. Kakak nggak usah takut. Nah, di bimbingan konseling ini ada asasnya, yaitu asas kerahasiaan, di mana nanti asas kerahasiaan ini nanti akan menjaga kerahasiaan cerita Kakak. Cukup saya aja yang tahu. Terus selanjutnya itu asas keterbukaan. Nanti Kakak cerita terbuka apa yang Kakak alami, cerita atau permasalahan. Selanjutnya itu asas kesukarelaan. Jadi Kakak nggak ada keterpaksaan untuk konseling? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Mungkin cukup serius, nggak ada keterpaksaan untuk konseling? Enggak ada. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Kakak sudah bersedia untuk konseling individu. Oke, bisa kita mulai untuk konseling? Bisa. Oke. Boleh bercerita atau apa masalah Kakak yang dihadapi atau masalah yang susah diungkapin gitu, boleh? Oke. Jadi kalau untuk saat ini permasalahan saya itu cuman di tempat kerja. Ya, dimana sebenarnya pekerjaan ini tuh saya merasa kurang cocok untuk saya. Ya. Nah, jadi sehingga saya merasa bahwasannya tempat kerja itu menjadi tempat yang akhirnya
membuat saya jadi tidak nyaman, apalagi di lingkungannya yang cukup banyak tekanan. Iya, jadi akhirnya lama kelamaan saya merasa saya ingin untuk keluar, cuman satu hal selain hal akhirnya memutuskan ya untuk tidak usah dulu gitu. Jadi ya mau nggak mau harus bertahan sampai sekarang. Ya, jadi posisi kakak ini sekarang dalam kondisi bekerja, dalam tekanan kerja, berarti kakak harus bertahan untuk menyelesaikannya. Dalam hal apa kakak masih bertahan untuk mempertahankan pekerjaan kakak tersebut? Salah satunya mungkin karena mencari pekerjaan cukup sulit, karena saat itu saya punya pengalaman di mana waktu itu tuh saya baru lulus sekolah banget, SMA, ijazah belum keluar. Saya berharap, saya mikir saya lulus sekolah saya bisa langsung dapat pekerjaan gitu kan. Namun akhirnya karena ijazah belum keluar, saya bikinlah SKCK, kartu kuning, antar lamaran, entah ke PT kemanapun lah gitu, semua tempat. Saya berharap ada salah satu bisa menerima saya. Ternyata Allah berkehendak lainnya, dimana itu belum rezeki saya. Saya tidak ada dapat panggilan saat itu. Ada selama 3 bulan akhirnya saya menunggu. Jadi lama kelamaan itu menjadi satu keputusasaan buat saya. Akhirnya ada satu tempat di mana yaitu tiketing. Akhirnya saya merasa tempat ini tuh sudah memberi saya tempat. Akhirnya mau nggak mau saya harus tetap menjalankan karena memang dikasihnya di situ. Dan saya merasa kalau saya keluar nanti saya bakal susah nyari tempat kerja lagi gitu kan, otomatis saya harus mulai dari nol lagi. Saya takut yang sebelumnya saya rasakan itu saya alami lagi gitu. Jadi makanya lama kelamaan saya harus bertahan. Mau tidak mau kakak harus bertahan untuk melanjutkan gitu. Iya. Terus apalagi yang membuat kakak terus, atau ada yang ganjel apa dalam pikiran kakak dalam pekerjaan atau apa gitu? Oke. Paling karena lingkungan tempat kerja ya, dimana lingkungan tempat kerja tuh cukup banyak tekanannya. Karena memang ya mungkin merasa bahwasannya ya atasan bisa memberi tekanan itu kepada bawahan gitu. Akhirnya ya saya merasa tekanan itu cukup luar biasa saya dapatkan di tempat kerja. Ya. Dalam hal apa yang menguatkan kakak untuk terus bekerja atau? Karena saya mikir gini ya, selalu saya pegang, saya belum bisa memberikan apapun untuk orang tua saya, tapi saya berharap saya tidak menyusahkan. Akhirnya ya itulah satu hal di mana saya harus tetap bekerja, di mana saya harus memenuhi kebutuhan hidup juga kan gitu kan. Apalagi kebutuhan hidup makin lama makin mahal, saya tidak mungkin terus-terusan di bawah orang tua gitu. Jadi akhirnya ya itu menjadi salah satu ya saya harus terus bekerja dan bekerja. Berarti kakak terus bertahan dengan alasan tersebut. Iya benar. Untuk apa? Di sini kita melakukan teknik kursi kosong. Nanti kakak bebas mau ngomong apa terhadap orang yang atau atasan kakak yang kakak merasa atau ada perasaan yang belum tersampaikan, boleh nanti di kursi kosong disampaikan. Kakak bersedia untuk menyampaikan? Bersedia. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Anggap saja nanti di sini di kursi ini bos kakak atau atasan kakak yang membuat kakak terus merasa tertekan. Oke, bisa kak? Bisa. Oke, silahkan ya kak. Ya.
Pak, sebenarnya saya bukan tidak mau terus-terusan diatur. Ya, saya merasa menyadari bahwasannya saya juga bawahan. Tapi tekanan itu sangat luar biasa saya dapatkan dari Bapak. Padahal saya juga sudah bekerja sangat luar biasa dan sudah memenuhi apa yang seperti Bapak inginkan gitu. Cuman ya pasti selalu akan ada kurangnya. Dan mungkin terima kasih sejauh ini karena sudah terus membimbing saya juga Pak, karena Bapak sudah menerima saya juga di tempat kerja Bapak. Akhirnya saya juga bisa belajar hal baru. Akhirnya ya lama-kelamaan saya mulai terbiasa. Nah juga untuk diriku sendiri, terima kasih karena sejauh ini sudah mau bertahan, sudah mau berusaha semaksimal mungkin, terus kuat, jangan pantang nyerah, jangan pantang semangat, yakin bahwasannya masih banyak kok orang di belakang kamu yang terus mendukung kamu, terutama orang tua kamu. Ayo kamu semangat, pastikan yakinkan lagi diri kamu bahwasannya kamu pasti bisa kok. Jadi jangan menyerah dan terus semangat. Terima kasih diriku. Dan juga paling mau ngucapin terima kasih untuk ibu sama bapak, bahwasannya karena udah mau terus menerima keluh kesah anaknya. Kadang anaknya capek pulang, selalu disemangatin, tidak pernah dipaksa untuk bekerja. Tapi terima kasih karena udah terus mau nemenin anaknya ini, dan pasti lelah untuk kalian. Cuman terima kasih sekali lagi karena udah mau menemani anak kalian ini. Dah. Oke, udah kan? Nggak ada lagi yang mau disampaikan atau gimana? Tidak ada. Tidak ada, udah. Masih nyaman tempat duduknya? Masih. Gimana perasaannya setelah mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kakak selama ini? Cukup tersampaikan, cukup tenang sedikit, cukup relax lah. Cukup relax. Iya. Atau masih ada atau yang masih belum tersampaikan atau gimana? Tidak ada sih. Itu aja. Iya. Jadi ada nggak perasaan kakak atau setelah mengungkapkan apa yang selama ini dipendam, bagaimana perasaan, bagaimana perasaan kakak selama ini setelah mengikuti konseling individu ini, apa yang kakak rasakan? Yang saya rasakan cukup tenang ya, dimana mungkin sebelumnya saya nggak bisa mengungkapin ini ke siapapun, tapi di sini saya bisa mengungkapkan itu. Jadi mungkin nanti saya agak lebih lega sedikit dan mungkin pikiran saya agak lebih tenang. Ya, saya jauh lebih tenang sih. Jadi apa yang terjadi sama kakak, tekanan apa selama pekerjaan ini, kakak memaafkan atau apa orang-orang yang menyakiti kakak selama ini, atau gimana, atau masih ada perasaan yang mengganjal? Kalau untuk mengganjal mungkin tidak ada ya, tapi mungkin lebih ke gimana ya,
Ya, bagaimana sih cara kalau misalnya kita tuh sudah berusaha kerja sebaik mungkin, tapi ya selalu merasa kurang gitu di mata atasan. Jadi ya mungkin saya akan jauh lebih berusaha lagi sih nantinya. Ya, jadi apalagi yang mau disampaikan atau masih ada atau gimana ya? Mungkin Boleh diungkapkan saja, mungkin nggak usah dipendam-pendam. pasangan, Pasangan. ya. Jadi gimana ya, pasangan saya cukup luar biasa ya, karena sejauh ini mendukung saya terus, selalu adalah di samping saya, dimana di saat terkadang saya tidak bisa merasa tenang atau mungkin merasa gelisah, tapi pasangan saya bisa menjadi tempat ternyaman untuk saya bisa merasakan ketenangan itu, dan mungkin dia bisa menjadi salah satu orang yang bisa menjadi tempat untuk saya meluangkan isi hati saya sih. Jadi pasangan kakak apa selama ini jadi tempat kakak untuk cerita atau curhat gitu ya? Iya. Apa yang membuat kakak ini yang apa masih bertahan gitu dengan tekanan atau apa, atau ada yang mau disampaikan lagi ke atasannya atau gimana kan? Kalau untuk bertahan, ya karena itu tadi ada orang-orang yang mungkin terus ada di belakang saya gitu kan. Jadi karena semangat yang mereka kasih ke saya, jadi akhirnya menjadi penguat untuk saya juga kan pada akhirnya. Jadi ya akhirnya itu menjadi patokan saya untuk ya harus bertahan. Harus bertahan. Iya. Jadi kakak tidak ada apa alasan untuk apa gitu, kakak harus tetap bertahan dalam hal apapun yang yang menghampiri kakak masalah atau yang semua. Iya, cuman bertahan aja sih, terus yakinkan diri sendiri. Karena sebenarnya bertahan itu gak rugi kok untuk diri kita sendiri. Apa alasan kakak untuk selalu bertahan menghadapi masalah ya? Alasannya ya itu tadi, dimana mungkin kerjaan ini sudah menjadi tempat ternyaman saya pada akhirnya gitu kan. Karena saya mikir nanti kalau saya keluar dari situ, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau tidak gitu kan, atau saya keluar dari situ bisa langsung mendapat pekerjaan atau tidak gitu. Jadi ya akhirnya itu menjadi alasan saya untuk bertahan. Ya. Sebelum kita tutup sesi konselingnya, ada lagi atau yang masih mengganjal di hati kakak yang belum tersampaikan, baik ke atasan, ke pasangan atau keluarga? Mungkin tadi kalau untuk ke atasan udah, kalau untuk orang juga udah. Mungkin kalau untuk pasangan apa ya, paling mau ucapin terima kasih aja sih. Ucapin terima kasih. Iya. Ucapin terima kasih karena apa kak? Karena bisa selalu menjadi tempat dimana saya bisa mengumpulkan itu,
dan mungkin dia jauh lebih dewasa ya dari saya. Jadi akhirnya dia bisa beberapa hal dia memberi masukan ke saya. Akhirnya masukan itu bisa saya terima dan mungkin itu bisa menjadi solusi untuk saya. Akhirnya menjadi tempat nyaman dan tenang untuk saya. Dan ya akhirnya saya bisa berdamai dengan semua permasalahan saya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih ya sama pasangan saya. Iya kan. Terus kan yang namanya pasangan itu kan nggak ada, pasti ada apa, di suatu sisi kita sama pasangan itu bertengkar, bagaimana menghadapi itu dan cara menyelesaikan. Kalau lagi nggak baik-baik sama pasangannya, ya mungkin saya tahu pastikan tidak 24 jam pasangan itu akan ada terus untuk saya. Cuman kan sekarang kan dimana bisa saling berkabar sih. Jadi kalau misalnya ya mungkin pas saya lagi down tapi pasangan saya mungkin lagi ada urusan atau lagi sedang sibuk, ya mungkin saya bisa nenangkan diri saya sendiri dulu. Nanti mungkin setelah waktunya agak kosong, mungkin pasangan saya bisa kembali untuk bersama saya gitu kan. Apalagi ya saya pasti jauh lebih mengerti sih bahwasannya ya kita sama-sama sibuk, sama-sama punya urusan masing-masing. Jadi ya saya cukup yakin aja sih bahwasannya pasangan saya ada terus untuk mendukung saya. Oke. Jadi untuk konseling hari ini kita ambil kesimpulan itu kakak, masalahnya itu dari pekerjaan, tekanan pekerjaan dan tekanan pekerjaan, terus keluarga yang mensupport dan pasangannya. Jadi di satu sisi kakak tertekan di pekerjaan dan dikuatkan oleh keluarga atau kedua orang tua dan pasangan gitu. Untuk sebelum kita akhiri, masih ada atau cukup atau gimana, masih ada yang kurang belum tersampaikan atau gimana? Alhamdulillah sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, sebelumnya sudah lega di pikiran, sudah bisa berdamai dengan situasi yang kakak hadapi sekarang? Insya Allah sudah bisa berdamai sama menyelesaikan ya. Oke, sebelumnya berarti kakak udah berdamai sama masalah-masalah kakak, bisa menghadapinya dengan tenang. Solusinya memang kita menghadapi masalah itu dengan tenang, pikiran tenang gitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak sudah bersedia mengikuti konseling individu ini dengan sukarela dan tidak ada kepaksaan. Tidak ada. Oke, terima kasih. Sebelumnya yang saya sampaikan di awal itu, kakak nggak usah khawatir, cerita kakak ini aman karena konselor atau bimbingan konseling kak itu ada asas-asasnya, yaitu asas kerahasiaan. Jadi rahasia kakak yang kakak sudah sampaikan kepada saya itu terjamin ceritanya. Insya Allah saya akan cukup di diri saya sendiri, cerita kakak tidak akan melebar kemana-mana. Terus asas kesukarelaan, dimana kakak sukarela untuk bercerita atau konselingnya kan, dan keterbukaan, kakak sudah terbuka tadi menceritakan sedikit banyaknya cerita tentang kakak. Oke, saya ucapkan terima kasih ya kak.
Terima kasih kembali Pak. Masa apa? Hati-hati di jalan nanti dalam perjalanan dalam keadaan sehat balik ke rumah ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.